Semuanya perkenalin, nama aku Abel Raffi. Nama saya Abdul Fatah Fadilah. Kita hari ini bakal menggiring dan menemenin kalian di acara penutupan LDS 2021. Iya, betul banget. Nah, buat yang nggak tahu nih, LDS itu apa sih, Bel? LDS itu adalah program dari Lab School ya, dari Ya. SMA Lab School yang bakal melatih jiwa kewirausahaan setiap murid Lab School. Betul, betul. Nah, di sini juga LDS ada company apparel dan F&B ya. Dan ini semua murid-murid Lab School angkatan Daksagana Kasdakara terlibat di LDS ini ya, Bel ya. Dan mereka membuat company dan produknya masing-masing. Mereka juga memproduksi sendiri, terus semua kerjaannya tuh mereka lakuin. Semuanya mereka yang melakukan sendiri ya. Betul banget. Dan ini konsepnya harus original, mereka nggak boleh ngeresell produk, mereka harus ngedesain sendiri, mereka harus bikin konsepnya sendiri, harus bikin R&D sendiri, dan mereka harus memasarkan dan menjualnya sendiri ya, Bel ya. Jadi tanggung jawab tuh juga dilatih gitu dari acara ini. Karena setiap murid dari setiap company-nya tuh dapat tanggung jawab masing-masing. Betul. Kerjaan mereka beda-beda juga. Punya job desk-nya masing-masing ya. Dan semuanya dinilai oleh guru. Semuanya dinilai oleh guru dan dinilai oleh para juri juga dan akan dilombakan hari ini dan akan kami umumkan. Hari ini akan diumumkan siapa saja pemenang-pemenangnya ya, Bel ya. Benar banget. Nah, oke. Pertama sebelum kita masuk ke acara utama akan ada sambutan dari ketua pelaksana Hari ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nadif Faredita. Izinkan saya selaku Ketua Pelaksana LDS 2021 untuk menyampaikan laporan dari acara LDS tahun ini. Sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih dari dukungan dari berbagai pihak yang telah membantu kami dalam menyelenggarakan acara ini dengan sebaik-baiknya. Yang pertama adalah pihak pimpinan sekolah SMA Lab School Jakarta, lalu pihak POMG, dan tak lupa teman-teman kita di Daksagana Kasdakara dan juga adik kelas untuk angkatan MH dan TP. Saya ingin mengucapkan terima kasih pula terhadap sponsor-sponsor yang telah membantu kami dalam menjalankan acara ini juga, yaitu dari PT BRI, dari Rumah Sakit Abdul Rajak, dan juga dari Dahana. Sedikit insight tentang LDS, tahun ini rangkaian LDS diikuti oleh 22 company, di mana terdapat 12 company apparel dan 10 company food and beverages. Menimbang keadaan yang sangat penuh ketidakpastian, kami dari panitia menentukan bahwa tema dari tahun ini merupakan Utilizing Online Platforms to Create Business Opportunities in an Era of Uncertainties. Sebagai salah satu cara dari kami memanfaatkan platform online dengan baik, pada tahun ini terjadi perubahan yang mungkin tahun lalu sudah mulai untuk diterapkan, namun tahun ini sudah full diterapkan, yaitu semua transaksi melalui suatu media digital. Kami sendiri membuat sebuah website dengan tautan yang berada di bawah, ldslabsjkt.com, dan semua transaksi yang dilakukan pada acara LDS ini dilakukan pada website ini. Senada dengan penggunaan platform online, kami memaksimalkan penggunaan kami pula di Instagram LDS dalam mempromosikan acara kami ini. Rangkaian LDS sendiri sebenarnya sudah berjalan sejak lama, yaitu sejak Desember tahun lalu. Dan hal ini menandakan bahwa LDS ini bukan acara yang dibuat dengan sebentar. Dibutuhkan persiapan yang sangat lama dalam kami untuk merintis bisnis-bisnis kami. Dan juga bisa dilihat bahwa sudah setahun kita melaksanakan dan mempersiapkan untuk acara ini.
Dimulai dari Desember 2020 pada tahapan perencanaan usaha, lalu pembekalan 3 bulan yang lalu hari ini pada tanggal 16 dan 24 September terdapat pembekalan, dilanjutkan dengan tahapan promosi dan pemasaran, lalu pre-order bersama, lalu market day, dan 3 hari ke belakang merupakan penjurian dari perlombaan yang ada, dan terakhir adalah hari ini pada closing ceremony. Rangkaian LD sendiri dimulai pada tahapan pembekalan ini pada tanggal 16 September 2021, di mana kita menyelenggarakan seminar bisnis plan dengan pembicara yaitu Bapak almarhum Bapak Dendi Julianto dan juga Ibu Aisyah yang notabene merupakan owner dari Northfield Coffee. Lalu berikutnya, dalam acara tahunan Open Webinar Entrepreneur Challenge Day, kami berkesempatan untuk mendatangkan beberapa figur-figur dari pemerintahan, terutama Bapak Teten Mas Duki selaku Menteri Koperasi dan UKM, dan juga Ibu Siti Azizah selaku Deputi Kewirausahaan dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Kedua pembicara ini datang menunjukkan bahwa acara kami memang sangat dihargai oleh pihak-pihak dari pemerintahan, dan mereka sangat mendukung acara kami ini. Tak lupa juga pada Open Webinar kemarin didatangkan oleh 3 entrepreneur yang muda-muda yang sudah sukses dalam bisnisnya. Ada Kayla Syabia, murid dia sendiri yang merupakan murid SMA. Lalu ada Berhar Suryaningrat yang merupakan founder of Never to Lavish, dan juga dari Rifadi Putra yang merupakan sebuah pengusaha food and beverages, yaitu Cikini 5. Tahapannya dilanjutkan dengan promosi dan pemasaran, di mana dari panitia kami sendiri kami membuat 2 video teaser yang menandakan mulainya LDS tahun ini. Lalu tahapan pre-order bersama, di mana semua pre-order dilakukan melalui website yang telah kita buat. Dan terakhir adalah tahapan market day, di mana penjualan tetap berjalan, namun juga company-company sudah mulai mengirimkan barang-barang yang dijualnya terhadap para konsumer-konsumernya. Dan juga yang terakhir adalah di hari ini, yaitu tahapan closing ceremony yang sedang kami adakan sekarang juga. Sebagai insight dari acara kami ini, alhamdulillah saya bisa menyatakan bahwa terdapat 3.413 produk yang dijual total di acara LDS ini, di mana terjadi lebih dari 2.000 transaksi di acara ini. Dengan total transaksi yang merupakan 237.597.000. Untuk tahun-tahun sebelumnya memang sebenarnya tidak pernah direkap untuk data-data ini. Memang dari proyeksi saya, kita naik 46 juta dari tahun lalu, yang tahun lalu merupakan 190 juta. Lalu terakhir, terdapat 34 produk yang dijual oleh perusahaan-perusahaan F&B, dan terdapat 43 produk yang dijual oleh perusahaan-perusahaan apparel. Saya ucapkan terima kasih kepada para penonton sekalian, dan kepada para teman-teman dan Bapak Ibu guru yang sudah menyaksikan Zoom ini. Tak lupa saya ucapkan good luck untuk LDS yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Nadif atas sambutannya. Ya, setelah ada sambutan dari Nadif, setelah ini ada sambutan dari Kepala SMA Lab School Jakarta, Bapak Suparno SPD MM. Untuk Pak Ano, waktu dan tempat dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati, yang kita semua hormati, Profesor Dr. Ahmad Sofyan Hanif. Terima kasih Prof hadir di Lounge SMA Lab School Jakarta pada kesempatan closing ceremony Elders 2021 ini. Seluruh pimpinan BPS, pimpinan unit yang hadir, pimpinan SMA, Bu Rina, Pak Badru, Pak Mustafa, Bapak Ibu guru karyawan, dan anak-anakku yang Bapak sayangi dan banggakan. Bersyukur pada kesempatan pagi hari ini, di pagi yang cerah ini kita bisa bersama-sama di ruang Zoom meeting ini untuk sama-sama menyaksikan closing ceremony kegiatan Elders tahun 2021. Tentu saja ini merupakan acara puncak yang sudah menggabungkan seluruh rangkaian kegiatan yang berlangsung selama hampir 1 semester ini ya, rangkaiannya. Dan tentu saja ini berkat kerjasama yang baik antara siswa, guru, dan orang tua. Yang pertama tentu saya ucapkan selamat kepada Muhammad Nadib Haryadi Putra yang telah mengomandoi Elders tahun 2021 ini bersama timnya. Tentu tidak mudah melaksanakan kegiatan di tengah pandemi seperti ini, walaupun sudah berangsur-angsur membaik ketika program ini dijalankan, tetapi tentu tantangannya tidak mudah, karena bagaimanapun juga keterbatasan gerak, keterbatasan beraktivitas masih harus tetap dilakukan dalam rangka menjaga protokol kesehatan. Kemudian tentu didampingi oleh Ibu Eli Hastuti dan timnya ya, yang juga luar biasa mendampingi selama proses Elders tahun 2021 ini. Dan pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang luar biasa kepada 22 CEO dan 22 perusahaan yang sudah dibentuk dalam kegiatan Elders 2021 ini. Dan tadi luar biasa capaiannya, ada 2.000 transaksi yang dilakukan. Prof, ini laporannya mereka ada transaksi sampai 237 juta selama proses Elders ini. Semoga saya tidak salah mengutip tadi. Tepuk tangan. Luar biasa, capaian yang luar biasa. Tahun lalu saya malah tidak mendengar berapa capaiannya, tadi sekitar 190-an ya. Kemudian nanti juga hari ini kita akan sampaikan bersama yang sudah menilai. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua siswa, baik yang tergabung dalam PMG maupun orang tua yang kemudian expert di bidangnya untuk melakukan proses penjurian, memilih bisnis plan yang baik, kemudian barangkali juga kegiatan-kegiatan yang lain yang nanti akan diumumkan, best booth, best CEO, most innovative, best company, best seller, best marketing, best business plan, dan favorite company. Jadi ini yang menurut saya menarik dari kegiatan ini, banyak belajar, banyak berbagi, karena ada proses berbaginya juga, kemudian banyak menginspirasi. Sama sekali tidak ada bantuan pendanaan baik dari pemerintah maupun dari sekolah, tetapi inspirasi kalian akan sangat luar biasa dalam proses kegiatan ini, sehingga bisa menginspirasi siswa dan siswi SMA di seluruh Indonesia melalui kegiatan ini, bahwa kalian mampu. Sebenarnya setiap kita kalau diberi kesempatan ternyata luar biasa hasilnya. Sekali lagi selamat untuk seluruh panitia, terima kasih, dan semoga inspirasi ini tidak berhenti di sini dan kalian akan senantiasa diberikan keberkahan sehingga nanti bisa sukses di perguruan tingginya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Abel dan Atalah. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Suparno atas sambutannya. Ya, setelah ini sekarang akan ada sambutan dari Ketua BPS Profesor Dr. Ahmad Sofyan Hanif MPD. Untuk Profesor Sofyan, waktu dan tempat kami persilakan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Lepku Jakarta, Pak Dr. Suparno, beserta jajaran Wakil Kepala Sekolah, ada Pak Badru, ada Pak Mustafa, ada Bu siapa lupa, Bu Risnawati. Kalau Bu Rismawati, Bu Risma itu Menteri Sosial ya. Dan ada Bapak Ibu guru, pembina, Bu Eli dan kawan-kawan dan anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Adik lucu membuat orang tertawa. Senangnya bermain kuda-kuda. Belajar entrepreneurship sejak jadi siswa agar menjadi pengusaha sedari muda. Jadi saya sangat senang pada kegiatan ini karena Life School, khususnya Life School Jakarta sudah menerapkan manajemen base project gitu kan. Jadi proses pembelajaran, proses mandiri merdeka ya itu dilakukan. Jadi belajar tidak hanya di kelas, belajar tidak hanya di rumah, tapi belajar juga ini entrepreneur adalah usaha nih. Mungkin juga nanti suatu saat akan tergabung dalam himpunan pengusaha muda atau nanti suatu saat tergabung dalam Kadin ya. Jadi ini saya lihat sudah hebat dan Mas Nadif dan kawan-kawan ini Mas Nadif ketuanya yang bisa hebat membawa kawan-kawannya bisa membuat 22 perusahaan ini ya. Sampai menghasilkan 230 juta rupiah ini bukan main ya, bukan kecil. Jadi di lingkup mahasiswa juga ada namanya entrepreneur juga. Tapi saya lihat nggak sebesar ini pendapatan apa yang telah dihasilkan. Jadi kita berharap LDS 2021 ini merupakan entrepreneurship mampu membuat perubahan buat para siswa itu sendiri ya. Jadi suatu saat para siswa tidak menggantungkan pada orang tua tentunya. Siswa juga mampu usaha ya. Sekarang nih kalau ya di UNJ ya mungkin nggak ada yang nanti kelak kuliah di UNJ, tapi ini di UNJ ada program studi bisnis digital gitu kan. Jadi sepertinya teman-teman para SMA Life School Jakarta ini sudah melakukan bisnis digital nih kan, dan ini mampu membuat kita bisa bertahan hidup. Kita mampu bukan bertahan hidup ya kalau anak Life School, kita mampu mendapatkan uang jajan lebih kan gitu kalau banyak kan begitu. Jadi saya kira padahal kelas 12 ya, kelas 12 ini sudah sibuk belajar, sibuk buat karya tulis, sibuk ikut bimbingan belajar, sibuk apalagi nih tryout, sibuk tapi masih mampu usaha. Ini yang tapi biasanya orang yang sukses dengan tekanan yang besar, dengan waktu yang mepet itu kan karena banyak kegiatan, tapi dia mampu memanage waktu. Itu yang hebat. Biasanya kalau orang yang malas, kegiatannya nggak ada, dia nanti. Ya. Kalau ini mampu ya, terus cepat, ini harus lakukan, ini harus lakukan. Ini yang bagus. Dan mungkin yang tadi usahanya sudah sampai besar, ada yang dapat ratusan, ada yang dapat puluhan, yang belum ya terus usaha kan gitu. Jangan terus berkecil, saya kok usahanya gagal, saya belum. Ya ini saat ini gagal, kita tidak tahu suatu saat sukses ini kan. Jadi jangan merasa
Kalau pertandingan itu kalau nggak kalah jadi pecundang, tidak. Kegagalan itu memantapkan kita untuk terus maju. Saya kira itu selamat sukses untuk LDS 2021, Mas Nadiem. Mas Nadiem ini hampir sama dengan Mas Nadiem Makari ini menteri ini kan gitu. Jadi sukses selalu, semoga kegiatan Entrepreneurship Challenge D 2021 ini membawa para siswa SMA siswa Letkul ini lebih sukses nanti kelak pada waktu mahasiswa. Dan perusahaan ini jangan nanti terus bubar begitu saja nih. Suatu saat antar kita kuliahnya berbeda-beda, tapi perusahaan ini tetap jalan. Ayo bikin usahanya. Kan usaha kan tidak harus ini kan kita dengan Zoom dengan ini rapatnya kan bisa. Jadi itu terus maju ini sebagai awal perusahaan teman-teman SMA. Nanti kalau sudah mahasiswa, sudah kerja, sudah berkeluarga, mampu ikut usaha. Saya kira itu makan rujak sambelnya pedes. Walaupun pedes, tapi bisa dihabiskan. Sekolah menggelar kegiatan LDS, acaranya yang keren dan membanggakan. Ya, selamat sukses. Dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, kegiatan LDS 2021 saya nyatakan ditutup tapi terus dikembangkan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Terima kasih Profesor Prof untuk Dokter. sambutannya. Kata-kata yang dikeluarkan tuh bisa memotivasi dan memberi semangat buat Ya. LDS ke depannya. Betul banget. Semoga LDS ke depannya bisa lebih baik lagi dari Iya. LDS yang sekarang. Mungkin nanti 500 juta sampai 1 miliar mungkin. Bisa, Wah, gila. bisa. Sampai jadi startup kali ya. Iya. Amin, amin, amin. Nah, berikutnya nih Bakal ada video yang bakal ada video dari orang-orang yang mensupport kita, pihak-pihak yang mensupport kita selama kegiatan LDS ini. Of tanpa course. mereka kita tidak akan berjalan dengan lancar nih acaranya nih. Ya, betul. Setelah ini akan ada video dari pihak sponsor, yaitu dari pihak BRI, dari Bank BRI, dari Rajak Hospital, dan dari PT Dahana. Selamat menyaksikan semuanya. Dan terima kasih sekali lagi untuk sponsor-sponsor yang telah mensupport kami selama kegiatan LDS ini. Selamat menyaksikan. Kamu yang berjuang sebelum matahari terbit, mengarungi kehidupan dengan semangat yang menggerakkan hati. Kami mendengar perjuangan kamu semua yang menjadi alasan BRI bersama Pegadaian dan PNM untuk bersinergi, menghadirkan ekosistem ultra mikro, bukan untuk kami, tapi untuk memajukan kamu dan ekonomi negeri. Mengangkat kamu untuk tumbuh, memberikan jawaban, membawakan perubahan, menuju kehidupan lebih baik, dan membukakan kesempatan luas untuk semua bisa jadi lebih besar di seluruh Indonesia. Terhadap semua yang udah di dalam video tadi.
Iya, terima kasih banget untuk pihak-pihak yang selama ini telah mensponsori kegiatan Aldes ya Bel ya. Iya. Tanpa mereka sih kita Waduh, Aduh, susah deh. susah lah. Gak bakal lancar. nggak bakal selancar yang kita harapkan lah. Iya. Betul banget. Nah, karena masih ada yang harus disiapkan nih dari panitia, coba kita ngobrol dulu mungkin ya Bel. Dulu Oh, iya. gimana kegiatan Aldes lu? Dari company aku, Iya. jadi aku Gak kerja usah di... disebut lah. Iya, gak perlu aku sebut lah ya. Gak perlu disebut lah Iya. ya. Nanti dikira ada. Aduh, bias enggak. atau Tapi gak ada kok, gak ada subjektif apa-apa. gitu ya. Aku dari Oh, company apparel. iya. Aku jadi pertama tuh kerja di bagian desain. Oh, oke. Jadi yang bikin desain tuh aku. Ya, gimana tuh proses desainnya kalau boleh tahu? Masalahnya aku tuh gak bisa desain gitu pas Waduh. awal-awal. Iya kan? Terus, nah berarti kan ini kita harus adaptasi kan? Kita harus adaptasi gitu. Bener banget. Nah, Jadi aku lu tuh gimana adaptasinya? belajar desain dari gak bisa desain. Wah, Bener-bener gila, gak bisa. oke. Bener-bener nol ya? Iya. Belajar dari YouTube, dari apa. Nah akhirnya bisa juga tuh. Jadi bener-bener aku belajar sendiri. Jadi nambah skill Wah, baru oke. juga. Wah, oke. Dari yang Keren, gak bisa desain apa-apa, akhirnya bisa. Betul. Oke. Kayak- Orang waktu udah bikin desain juga, itu ditolak gitu. Oh iya, proses gitu. Hah? Proses ya. Iya, ditolak proses berat. Apanya ya? nggak Tapi usah. Sampai akhirnya jadi juga. Betul. Kalau kamu sendiri gimana? Nah, aku dulu sempat jadi salah satu co-CEO lah ya di salah satu company di Aldes ini. Company apparel juga kayak Oh, kamu, kompetitor Abel. aku berarti ya? Oh iya bisa, kompetitor kita bersaing nih. Tapi persaingan sehat. of Sehat, course, harus iya. sehat ya. Wah lumayan seru lah ya jadi co-CEO dan tanggung jawabnya lumayan. Harus awal-awal ngumpulin orang dulu, bantu CEO ngumpulin orang, nyari siapa aja nih yang mau jadi bagian dari kelompoknya, jadi company-nya, terus bagi-bagi job desk, siapa aja yang mau ngurusin desainnya, siapa yang mau ngurusin marketing, dan lain-lain gitu, Bel. Oke, berarti selanjutnya bakal ada. Nah, kan tadi udah testimoni dari aku nih, sebagai mantan Oh co-CEO, iya benar. karena ngurus panitia kan sekarang. Nah, sekarang akan ada testimoni-testimoni dari CEO Aldes tentang kegiatan-kegiatan. Dari sponsor-sponsor tentang yang sudah membantu kegiatan kita. Ya, bisa langsung Dipersilakan. dinikmati. Dipersilakan.
Oke. Tadi tuh ada video sponsor ta? Iya. Iya, buat Dari yang Rajak Hospital ya. Terima kasih untuk Rajak Iya. Hospital yang telah mensponsori kegiatan Eldes ya. terima kasih banyak. Tadi kayaknya kita belum saya ngobrol, Bel. Gimana lagi proses desainnya? Nah itu kan aku cukup yakin nggak mungkin lah desainnya ngerjain sendiri, pasti kan kerja sama. Gimana tuh tektokannya sama teman-teman yang lain di company? Jadi Di yang company kerja kamu? desain bareng aku tuh berdua. Aku kerja berdua. Nah, jadi kita tuh saling bantu juga. Kalau misalnya ada kurang apa Oke, kasih tahu, kurang apa Betul. kasih tahu gitu. Oke, Kayak oke. gitu sih. Oke. Nah kalau aku sendiri sih sebagai co-CEO ya waktu itu, sebenarnya jujur harus ngurusin semuanya sih, bener harus supervise semua bagian gitu, nggak cuman desain doang, dari produk, desain, terus marketingnya juga. Jadi apa ya, bener-bener dilatih banget lah kemampuan memimpin dan kemampuan berwirausaha di kegiatan Eldes ini. Jadi lumayan berat juga ya. Kayak semuanya tuh kamu harus urusin gitu-gitu. Bener. Iya. Terus gimana nih? Kan kita nggak mau nyebut lah ya, nggak mau nyebut. Tapi kan walaupun kita ngurusin panitia juga, tapi pasti juga kita ngurusin company kita masing-masing gitu. Gimana company kamu sama Eldes ini? Company aku sih nggak terlalu ada masalah apa-apa. Iya. Ada kendala dikit-dikit tapi kita bisa menanggulanginya dengan benar. Desain Juga ada tuh tuh. kayak gitu tuh, itu lumayan berat juga tuh. Waduh. Kayak tapi sulit ada yang juga. backup gitu ya, ada yang backup, ada orang lain yang backup. Jadi kita benar-benar megang each other's back. Yes. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan. Gokil. Harus teamwork ya Bel ya. di Iya, dalam benar company banget. itu Jadi nggak nggak ada. bisa ngarepin satu orang tuh nggak bisa. Ah iya benar. Benar. Kalau kamu sendiri gimana sih? Masalah apa sih yang udah lewatin? Wah, sebenarnya kalau masalah ya nggak banyak, nggak separah sampai desain hilang gitu. Itu desain hilang berat banget sih, itu harus desain ulang. Tapi ya alhamdulillah cukup memuaskan lah ya dari target-target yang di expect dari diri sendiri. Ya ada beberapa isu yang harus ada beberapa kendala kayak salah kirim gitu, salah packing sebenarnya. Ya ringan-ringan, nggak ada yang terlalu berat lah sampai ada yang minta refund gitu. Berarti masalah shipping gitu yang masalah biasa lah ya? Iya Shipping. biasa lah ya, apa miskom kecil lah, nggak ada yang major banget. Yang penting semuanya kerja gitu dari semua Benar. Nah ini untuk adik kelas kita nih di angkatan TP dan angkatan MH, bisa apa ya, kesalahan-kesalahan yang kita pernah Iya, buat nih, bisa belajar dari bisa kesalahan kita dicatat juga gitu. Bisa dicatat. Jadi nanti pas Eldes tahun depan bisa lebih lancar, bisa meraup keuntungan yang lebih banyak lagi ya. Iya, Bel. ngulangin kesalahan sama yang kayak saya Benar. sama kayak kakak-kakaknya. Benar. Wah, Seru banget ya kalau seru ngomongin banget. Ngomongin Eldes, kesan-kesannya itu seru banget. seru banget Mak, ya, ngomongin Eldes. Nah, Iya, kan kita juga kerja di panitia nih, Bel. Gimana prosesnya nih panitia kalau lu sendiri? panitia tuh kalau aku ya, aku Iya. kerja di bagian marketing. Wah, gila. Iya. Marketing ini berarti kalau nggak ada marketing, orang-orang nggak tahu Eldes Iya, ya. makanya aku tuh kerjanya promosiin dari ke banyak gitu sampai ke lab school cabang lain juga kita Oh datangin iya, Zoom-nya. gila. Didatengin? Kita Wih, gokil banget. kita ngasih tahu kayak Eldes tuh apa, terus kita tuh jual apa, belinya lewat mana gitu, semuanya kita kasih tahu. Gokil. Ya, apalagi dari ketuaku juga banyak banget kerjanya deh. Terima kasih deh ke Kintari ya. Yoi. Terima Tepuk tangan kasih. buat Kintari, guys. Nah, ini kan salah satu Eldes kedua lah ya, yang dilakukan secara online. Nah, buat tahun ini kita pengen bikin website dan kita memakai website sendiri, of course dengan bantuan tim tech. Aku bukan tim tech, tapi aku lihat gimana tim tech kerja dan berusaha membuat proses pembelian itu semudah mungkin. Dan sekarang bisa dibilang lumayan mirip lah teknis pembeliannya sama kalau kayak di marketplace kayak marketplace hijau atau marketplace oranye yang biasa kita pakai itu. Jadi itu yang kita maksud buat nge-improve dari kakak kelas kita sebelumnya karena Iya. dari Kita bukan bilang kita udah sempurna, udah bagus banget, enggak, masih banyak kekurangannya, tapi kita berusaha mengimprove dan menaikkan kualitas dibandingkan
kakak kelas kita dulu. Sebelumnya, Dan iya. dan harapan kami juga nanti angkatan-angkatan di bawah kita, Bisa angkatan lebih bagus 23 dan lagi. angkatan 24 bisa jauh lebih bagus lagi. Lebih untung gitu ya. Jadi unicorn nanti ya. Iya, Amin, bener amin, amin. Amin ya, benar amin. Nah, setelah Selanjutnya, ini akan ada dokumenter tentang kegiatan Eldes yang diisi oleh CEO-CEO yang terlibat dalam kegiatan Eldes. Jadi semua pengalaman mereka juga bakal ada gitu Iya, ya. dan struggles dan joy dan sadness yang mereka alami akan dilihat di video ini gitu. Oke. Selamat menyaksikan untuk semuanya. Saksikan semuanya. Halo semuanya, nama aku Abel Raffi. Nama aku Nanda Daniela. Hari ini kita bakal bawain dan nemenin kalian di acara penutupan Eldes 2021. Sebelumnya yang terhormat Kepala BPS Profesor Dr. Ahmad Sofyan Hanif, MPD, Pimpinan SMA Latsku Jakarta, Bapak Suparno SPDMM, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu POMG SMA Latsku Jakarta, jajaran guru-guru SMA Latsku Jakarta, serta siswa-siswi SMA Latsku Jakarta yang kami sayangi dan banggakan. Live school. Tapi Nan, kayaknya beberapa dari penonton kita nih belum tahu apa sih itu. Coba kita jelasin dulu deh. Boleh, jadi ALS itu adalah singkatan dari Entrepreneur Challenges Day yang diselenggarakan oleh SMA Latsku Jakarta setiap tahunnya, di mana siswa-siswi kelas 12 ini diberi kesempatan untuk mengembangkan dan memulai skill kewirausahaan mereka gitu, Bel. Oh, kalau teknisnya itu sendiri kayak gimana sih? Nah, jadi tiap kelas itu dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri atas company yang mendirikan food and beverage dan juga apparel. Nah, habis itu nanti tiap kelompok itu nentuin struktur perusahaan mereka mulai dari CEO, CFO, CMO, CEO sampai CTO. Nah, terus masing-masing company itu mulai bisnis mereka dari bikin proposal usaha, cari vendor, cari desain, masarin jualannya, buka pre-order sampai ke shipping semua orderan yang masuk ke company mereka. Oh, berarti seru banget ya, Nan? Seru banget dong, apalagi kan dilaksanain sama teman-teman sendiri kan, jadi kan ningkatin solidaritas gitu. Berarti selanjutnya bakal aku bacain nih rundown-nya ya. Pertama tuh bakal ada pembukaan, isinya ada sambutan dari Ketua Pelaksana Eldes 2021. Dilanjutkan dengan pemaparan dokumentasi dari setiap company Eldes tahun ini. Dan bakal ada testimoni dari salah satu juri kita, yang akhirnya diakhiri dengan penutupan. Oke, biar nggak kelamaan, langsung aja kita masuk ke acara pertama, yaitu ada sepatah dua kata dari Ketua Pelaksana kita, yaitu Muhammad Nadif Faridita. Untuk Nadia, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nadif Faridita, selaku Ketua Pelaksana Eldes 2021 ini. Di masa yang penuh ketidakpastian ini, diperlukan jiwa-jiwa pengusaha muda yang tangguh menghadapi perubahan-perubahan yang ada, serta kemajuan teknologi mendorong kita untuk dapat memanfaatkan platform online dengan sebaik mungkin. Maka dari itu, Eldes tahun ini mengangkat tema Utilizing Online Platforms to Create Business Opportunities in an Era of Uncertainties. Dan hari ini di tanggal 16 Desember 2021 menandakan hari terakhir dalam rangkaian acara kami ini. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak SMA Lab School Jakarta, orang tua dan POMG, pihak sponsor, serta teman-teman panitia dan angkatan DK yang telah membantu membangun acara Eldes 2021 ini. Saya kembali mengucapkan terima kasih kepada penonton dan selamat menikmati video dokumenter ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nadif atas sambutannya. Selanjutnya kita masuk ke acara berikutnya, yaitu ada pemaparan dokumentasi tahun ini yang dimulai dari Mei sampai Desember 2021. Masing-masing company juga jelas harus mempersiapkan banyak hal ya kan, mulai dari bisnis plan, proposal, banyak poster, persiapan pre-order. Company F&B seperti mengumpulkan resep, mencari bahan makanan, dan sebagainya. Kalau buat company apparel tuh kayak cari vendor, bikin desain juga. Jadi semua company Eldes pasti udah ngelakuin banyak rapat juga. Terus juga bikin laporan akhir kayak data-data yang mereka dapat yang pastinya berbeda-beda buat setiap company-nya. Gak kebayang waktu yang mereka pakai buat rapat kerja gitu-gitu pasti capek sih. Tapi kan kita nikmatin juga waktu yang kita pakai. Nah pas market day juga gak kalah sibuk. Jadi dari setiap company kan juga harus nyiapin kayak product shipping sekaligus packing. Jadi di hari market day juga kita masih banyak kerjaannya sampai
jadinya laporan akhir. Keren banget nggak sih dokumentasi LDS tahun ini? Nah, seperti yang udah kita sebut di awal tadi, kalau LDS tahun ini tuh terbagi atas food and beverage dan apparel kan. Nah, tahun ini tuh kita punya 22 company yang terdiri atas 12 company apparel dan sisanya ada 10 company food and beverage nih. Kita langsung dengar aja ya dari masing-masing company-nya, kita dengar dari CEO-nya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Afif, CEO dari Nash & Dash, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang F&B pada LDS 2021 ini. Nash & Dash menjual makanan berjenis soul food, makanan yang berasal dari Amerika Serikat. Nah, buat jenis makanannya, yang pertama ada The Rooster. Ini jadi isinya ada ayam, namanya Nashville Hot Chicken, ada waffle, dan ada side dish berupa mac and cheese, atau bisa juga potato wedges. Nah, untuk ala carte-nya, kita ada mac and cheese, ini nama menunya Just the Mac. Ada Nashville Hot Chicken. Nah, jadi nama Nash & Dash ini juga diambil dari Nashville Hot Chicken ini. Nash itu Nash dari Nashville, Dash itu artinya cepat, yang berarti kita pengen menyajikan makanan kepada konsumen secara cepat tapi tetap memperhatikan kualitas agar konsumen merasa puas. Yang terakhir juga ada potato wedges, juga bisa dibeli secara terpisah. Nah, keunggulan dari Nash & Dash adalah kami jual menu yang belum pernah ada di Aldi sebelumnya, dan juga makanan berjenis soul food ini masih jarang ditemui di Indonesia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lazu, perwakilan dari Turambi yang merupakan salah satu company apparel dalam LDS 2021. Jadi apa itu Turambi? Turambi itu merupakan penggabungan kata dari Kultura dan Kelambi. Turambi sendiri mengambil tema Indonesian Retro yang dikemas dalam 3 produk yang berbeda-beda. Yang pertama ada baju berwarna hitam, yang kedua baju berwarna sand atau coklat muda, dan yang terakhir sepasang sendal. Halo, aku Hanif dan aku dari Popin Apparel. Popin Apparel ini sebuah brand baju yang konsep-konsep dari bajunya ini berdasarkan petualangan dari tokoh utama kita, yaitu si Popo, menjalani petualangan dia menghadapi berbagai macam tantangan yang dia hadapi. Konsep pertama kita itu Popo and the Pop Troops, itu tentang petualangan dia menyelamatkan si Profesor. Konsep desain kedua kita yaitu tentang lunar absorption, itu dari point of view Profesor si Lunar. Dan 3 yaitu What's Popin, ucapan si Popo. 4 Seven Sound, itu perayaan kemenangan si Popo. Halo semuanya, aku Nada dari Kalbu. Kalbu itu kelompok aparel dari LDS. Kita itu produksi kaos sama kemeja sama scarf. Kaosnya kita itu ada You Happy Now. Itu ngangkat dari tema happy gitu. Terus ada Out of Control, itu ngangkat dari tema-tema marah. Nah, terus ada Inside Our Mind. Inside Our Mind itu kemeja kita yang ngangkat dari semua emosi manusia gitu. Sama ada Heads in the Cloud. Heads in the Cloud itu scarf kita yang kita tuh ngangkat dari tema happy juga. Produk-produk yang kita jual itu tuh bahannya enak-enak. Halo, aku Ridwan dari CEO dari Jinji Company. Di LDS tahun 2021 kita tuh jual apparel. Kita jual ada kaos, sama kita jual sweater. Kelebihan dari company kita tuh bahannya yang udah dijamin bagus sama desainnya yang kekinian banget deh buat anak remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Abel Raffi dari company Takeoff. Takeoff itu company yang ngejual barang apparel, yaitu berupa kaos, tapi kita ngejual tote bag juga. Kelebihan dari company Takeoff tuh, Takeoff terima masukan dari customer. Takeoff bakal dengerin customer-nya. Kita selalu kontak sama customer, yang ngebuat company Takeoff tuh company yang fleksibel. Kita bisa ngejual apa aja tergantung kemauan konsumen. Halo semuanya, nama saya Ada Fawasya Boza. Saya CEO dari company Si Kenyang. Si Kenyang berasal dari kalimat asik aku kenyang, yaitu menyimbolkan pelanggan kita yang kenyang bahkan puas setelah memakan produk kita. Jadi inspirasi dari meal pack dan fries pack, yaitu makanan kita, adalah sebuah makanan khas Australia yang namanya snack pack, namun kita ganti dagingnya dari babi ke ayam. Keunggulan dari company kita adalah 1, pelanggan kita puas dengan porsi yang cukup bikin kenyang, makanan kita umum disuka oleh masyarakat, dan kita memakai tema yang sedang trending dan berhasil menarik pelanggan kita. Nama saya Muhammad Imam Prabowo, co-CEO dari The Tender Diner. Kami menjual chicken sandwich yang berdasarkan culture dari Amerika, yaitu Nashville Hot Chicken dari Tennessee, dan Korean Fried Chicken dari Korea Selatan. Mengapa kita memilih produk itu? Dikarenakan maraknya dan trendingnya ayam goreng di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang masih muda maupun tua. Perkenalkan, nama saya Mumtaz, saya CEO dari Pastaway. Kita menjual produk makanan yang berupa pasta. Pastaway itu sendiri diambil dari kata pasta dan Pastaway. Jadi kita ingin menambahkan unsur-unsur mistis pada tema yang kita ambil. Nah, untuk pastanya itu sendiri
kita ingin membuat hal yang berbeda, yaitu dengan nge-mix variasi makanan Itali dengan khas makanan Indonesia. Salah satu produk kami yang seperti itu yaitu Capellini Aglio e Olio. Capellini tersebut kita masak dengan cara Itali, namun dengan twist yang kita kasih, yaitu diberikan sambal matah dan ikan dori untuk menambah kesegarannya. Halo semuanya, aku Nisa dari company Astronaut, dari Food and Beverage. Jadi, Astronaut ini jualan apa sih? Astronaut ini tuh jualannya bomboloni. Bomboloni donat isi. Kita punya 5 rasa loh, ada lotus, oreo, cream cheese, vanilla, dan yang terakhir ada coklat. Nah, jadi keunggulan kita tuh apa sih? Keunggulannya pasti rasanya enak dong. Nah, selain kita enak, kita juga punya cukup banyak variasi sih. 5 rasa cukup banyak lah ya. Terus gitu juga, apa sih astronot? Kayak kenapa astronot? Jadi karena kita tuh ambil tema space. Jadi kita kan bisa mengeksplorasi banyak di sana. Nah, makanya kita pakainya astronot. Halo, aku Faiza, CEO dari Taco Company. Jadi bisa kalian tebak, aku company yang jualan taco. Dan 2 varian, yaitu The Frenemy, yaitu Birria Taco, dan The Companion, yaitu Good Classic Taco. Cuma di Taco Company kalian bisa beli taco autentik dari Meksiko, tetapi dengan sentuhan khas rempah dari Indonesia. Hai, gue Leci, CEO company Ala Tuna. Di Aldus tahun 2021, kita ini bisnisnya aparel, ada 3 produk, 2 kaos yaitu Tertolak dan Opoiki, habis itu juga ada tote bag, titipan Melody. Keunggulannya tuh menurut gue company gue itu di desain, itu artistik, original, dan memadukan unsur budaya Jawa dengan modern. Hai, aku Katalea dari salah satu company F&B Aldus 2021, Kukun. Company kami ini ngejual produk pizza cone. Di pizza cone ini ada 3 rasa, yaitu pepperoni, smoke pea, dan sweet creature. Untuk proses penjualannya kita sempat ada kesulitan dalam mencari resep karena sempat beberapa kali gagal. Tapi pada akhirnya setelah percobaan ke-6 kita berhasil nemuin resep yang bisa kita pakai sampai sekarang. Produk kami ini sebenarnya agak unik karena belum tentu semua orang udah pernah nyoba pizza cone. Meski gitu kita tetap ngangkat tema yang dekat sama semua orang yang gak asing, yaitu pizza. Halo, aku Tania Dinda, CEO Buckle Up, salah satu company F&B yang ada di Aldus 2021. Produk yang kami jual itu chicken wings dengan 3 varian menu dan 3 varian rasa juga. Keunggulan dari company kami adalah rasanya yang enak dan berkualitas serta harganya yang terjangkau. Filosofi di company kami adalah kami ingin makanan yang bisa dinikmati secara bersama-sama, baik itu bersama teman ataupun keluarga. Hai, aku Zahra, CEO dari company F&B Empire. Empire itu berasal dari kata empire yang berarti kekaisaran, dan pie yaitu produk yang kita jual. Nah, produk kita itu ada 3. Pertama itu adalah Knights of Targaryen, pie bercita rasa sweet dengan filling custard dan topping caramelized strawberry. Yang kedua itu adalah Countess Coco, another sweet pie dengan filling coklat dan topping roasted marshmallow dan graham crackers. Dan yang ketiga itu adalah Pizza Palace, yaitu pie bercita rasa savory, yaitu gabungan dari pie dan pizza. Dan kita mempunyai paket spesial yaitu The Three Musketeers yang menggabungkan ketiga rasa kita. Nah, kenapa sih menurut aku itu Empire adalah company yang unggul? Gara-gara tema kita itu memikat perhatian banyak orang gara-gara bertema kerajaan. Lalu kita juga menyediakan 2 rasa yaitu sweet and savory, dan pie itu bisa dinikmati oleh seluruh usia. Halo semuanya, nama aku Rere, aku CEO dari Lokahita. Jadi Lokahita itu adalah company di bidang apparel yang mengusung tema tentang social issues, tapi desainnya juga menarik-menarik. Nah, produk yang kita jual itu ada baju, yaitu kaos dan kemeja yang bisa di mix and match dengan segala outfit. Halo semua, jadi aku Raisa, salah satu CEO dari company apparel di Aldus yaitu Artifact. Nah, pertama-tama aku jelasin dulu kali ya kenapa kita ini ngambil nama Artifact. Jadi kita dari anak-anak 12 MIPA 2 itu ngambil Artifact karena kita mikir sekarang tuh remaja kayaknya udah gak mikirin gitu ya, udah lupa sama cerita-cerita rakyat di Indonesia. Nah, makanya kita mikir cerita-cerita rakyat ini harusnya dijaga sama pentingnya dilestarikan juga kayak sebuah artefak. Jadi bisa sampai lama gitu. Nah, selama Aldus ini kita itu gak jualan cuma kaos, tapi juga ada tote bag sama hoodie Prabu atau hoodie Harimau yang pastinya keren banget. Halo, aku Mutia, CEO dari Royan Meda. Jadi Royan Meda itu salah satu company yang berfokus pada bidang clothing. Kita itu ngejual 3 baju sama 1 reusable bag. Royan Meda sendiri terinspirasi dari galaksi, dan kami mengambil nama galaksi Andromeda, tapi kita ubah jadi Royan Meda.
kenalin, nama aku Yaya, aku CEO dari Unravel. Unravel adalah brand aparel dari LDS Lab School yang ngejual ada 2 kaos dan 1 kemeja. 2 kaosnya ini ada Fragile, itu kaos dengan warna kuning dengan desainnya yang unik, dan ada yang trippy, warna putih dengan desain yang bagus juga, nggak kalah. Abis itu aku juga, company aku juga ngejual kemeja. Kemejanya ini bermotif logo kita, yaitu kayak tanda panah ngebentuk hati. Nah itu tuh keren banget. Proses kelompok aku dari awal ngebuat dari bisnis plan, nentuin desain, nentuin vendor, itu tuh seru banget. Soalnya kan kita ngejalaninnya juga bareng-bareng ya. Jadi kayak udah pokoknya kita juga yakin kalau kita bisa jadi yang terbaik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nauf Gibran dari company Hey Julie. Hey Julie sendiri mengedepankan estetika dan nilai-nilai filosofi yang modern dan progresif, kontradiktif dengan company-company lainnya yang mengedepankan akulturasi progresif modern dan konservatif. Hey Julie sendiri sangat ingin berkompetensi dengan company-company lainnya yang ada di LDS 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazim Muhammad Zaki, salah satu CEO dari company LDS Apparel, Notas Discipulus. Kenapa Notas Discipulus? Karena kami mengusung tema yang menggambarkan kondisi pelajar saat pandemi ini, di mana kami menjual 3 produk, dan 2 produk adalah t-shirt, 1 produk adalah sweater. 2 produk t-shirtnya adalah Running Out of Time dan Back to School. 1 t-shirtnya adalah Crumbling Under Pressure, di mana dari ketiga desain tersebut menggambarkan kondisi pelajar saat pandemi ini. Keunggulan dari produk kami adalah produk kami sangat relate terhadap kondisi pelajar saat pandemi ini. Halo, perkenalkan aku Alda, CEO dari Rise and Shine, salah satu company food and beverages di LDS 2021. Sedikit latar belakang aja, nama Rise and Shine itu terinspirasi dari ungkapan terkenal Rise and Shine, lalu rice-nya kita ubah menjadi rice, nasi, sesuai dengan produk yang kita jual, yaitu baked rice atau nasi panggang. Nah, prosesnya itu dimulai dari kita mencari ide bisnis, terus bikin bisnis plan, pengembangan produk, yaitu kita trial error, kita mencari resep sampai menemukan resep terbaik untuk produk-produk kita. Terus promosi yang kita lakukan mainly di media sosial kita, di Instagram, lalu sampai pre-order dan sampai market day atau hari pendistribusian produk ke konsumen. Buat LDS itu tuh bagus. Saya banyak belajar dari LDS 2021. Di sini itu bagus banget. LDS-nya tuh berjalan dengan lancar. Banyak banget buat nambah pengalaman di bidang usaha sama bisnis. Website yang dipakai juga sangat mudah untuk dipakai dan digunakan. LDS ngajarin aku buat pantang menyerah, selalu belajar hal yang baru. Ngajarin aku juga buat selalu sabar, buat pentingin semua kendala gitu. Selain capek banget, kita mendapat sebuah pengalaman yang cukup berkesan. Kita menemukan potensi di diri kita semua yang kita awalnya kita pikir kita gak punya. Pesannya, semoga LDS kedepannya makin sukses dan program ini terus berjalan sampai selama-lamanya. Untuk pesan LDS selanjutnya, semangat terus LDS. Jangan putus asa dan selalu semangat. Terima kasih. LDS di tahun ini sangat penuh persaingan yang penuh spektrum. Seru banget sih. Sebenarnya sangat capek sih. It's a fun experience. Jujur awalnya itu kita mikir kayak bakal mulus-mulus aja, tapi ternyata kayak stres banget. Tapi capeknya itu terbayarkan setelah selesai LDS. Saya mendapatkan banyak pengalaman dan ya menjadi senang aja. Even though there are some rough patches here and there, tapi jadi life lesson buat gue dan teman-teman gue. Pokoknya seru, terus bisa nambah pengalaman juga. Mulai dari paradigma saya sendiri, company kami sudah berkompetensi sebaik-baik mungkin. Tahun ini tuh keren banget ya, soalnya kayak banyak yang baru, beda dari LDS sebelumnya. Yang bisa dibawa dari LDS kali ini itu yang pertama pastinya kenangannya, terus pengalamannya, dan yang ketiga pastinya uang yang kita dapetin dari untung company kita. Pokoknya sukses terus buat LDS tahun-tahun berikutnya. Kesannya buat LDS selanjutnya lebih inovatif, lebih semangat. Pokoknya sukses buat panitia-panitianya juga. Menurut aku tahun ini seru, capek dan pusing. Sangat seru dan men-challenging. Fun banget. Pokoknya seru banget deh. Capeknya bakal kebayar sama senangnya. Sangat membantu anak-anak SMA Lab School, khususnya saya dan teman-teman saya, dalam hal entrepreneurship dan money managing.
kita juga bisa belajar gimana cara proses menuju jualannya. Kita mau coba hal baru. Terus jadi kita juga bisa belajar cara jualan, tapi bukan cuma sekedar jualan. Dapat pengalaman baru dan dekat sama teman-teman satu company. LDS ini merupakan ajang di mana aku dan teman-teman aku menjadi individu yang lebih kreatif, inovatif, dan imajinatif. Semoga Lab School juga terus tetap ngadain LDS biar siswanya juga tetap bisa belajar gimana cara bikin bisnis yang benar. Semoga kedepannya LDS bisa semakin sukses. Pokoknya untuk LDS tahun kedepannya semangat ya. Jangan putus asa dan selalu semangat. Terima kasih. Kan semua. Udah. Mungkin awalnya itu kita kesusahan ya, keteteran, tetapi gara-gara LDS ini kita jadi tahu bagaimana caranya kita memulai bisnis dan cara menjalaninya. Kan semua. Udah. Wih, berarti emang banyak banget komunikasi LDS tahun ini ya? Iya dong Bel, dan yang pasti semuanya tuh bervariatif banget, semuanya beda mulai dari konsep, desain, sampai ke packagingnya loh. Bener banget sih, kayak desain-desainnya tuh macam-macam, kayak yang dari jualan apparel tuh ada yang jualan tote bag, jualan baju, jualan sendal juga ada. Kalau yang jualan makanan tuh dari makanan berat sampai dessert juga banyak gitu, ada bermacam-macam. Makanya pasti nyesel banget sih kalau ketinggalan dari tahun ini. Nah, kan kita kan udah di penghujung acara nih. Kalau pesan dari Nanda sendiri tuh apa aja sih? Jujur lumayan sedih ya kalau tahu LDS tahun itu dilaksanain secara online. Tapi tetap nggak mematahkan semangat sih ya, karena kita harus keluarin ide-ide baru yang lebih efektif dan efisien. Karena kan kita nggak bisa ketemu satu sama lain. Rapat-rapat secara online itu juga kan nggak gampang ya Bel. Jadi jujur banyak up and downs-nya sih, tapi overall LDS 2020 itu tuh keren banget karena semua rangkaian acaranya bisa terlaksana dengan baik dan tepat waktu gitu loh. Dan produknya juga nggak ditemuin di mana-mana lagi. Jadi thumbs up buat LDS 2021. Kalau kesan-kesan dari saya sendiri, kan gue kan kerjanya di company apparel ya. Jadi aku tuh kerjanya di bagian bikin desain-desain gitu buat bajunya. Dari yang nggak bisa desain apa-apa sampai akhirnya jadi tuh kan banyak banget ya. Kayak desain aku sendiri aja tuh kayak ditolak beberapa kali revisi. Tapi yang buat belajar desain kayak gitu seru banget sih. Jadi menanamkan kreativitas dan pantang menyerah gitu ya Bel. Nah sebelum kita tutup nih, kita mau berterima kasih dulu kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya LDS 2021 ini. Ada ketua panitia kita, Nadif, terus ada panitia-panitia, juga seluruh siswa-siswi SMA 10 Jakarta, Angkatan Daksarjana Kasdakara yang udah memberikan yang terbaik buat LDS tahun ini. Jangan lupa juga nih, kita juga berterima kasih kepada guru-guru yang udah ikut dan membantu kita, membimbing kita di acara LDS tahun ini. Kayak dari satu guru aja tuh ada yang bisa pesen lebih dari 5, baik banget. Wah, keren banget sih. Nah terakhir kita mau berterima kasih kepada sponsor kita tahun ini, yaitu Bank BRI, Raja Hospital Group, POMG SMA 10 Jakarta, dan PT Dahana yang udah membantu terjalannya LDS 2021 ini. Nah, makasih semua yang udah nonton sampai akhir nih ya. Kayak kalau ada salah ngomong atau apa, mohon dimaafkan. Abil izin pamit. Nanda pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi udah di ada. videonya Eta ya. Iya, betul. Menurut paradigma Abel itu sangat berpengalaman itu. Mereka iya. semua tuh udah belajar dari nol gitu buat jadi entrepreneur yang Iya, bagus. banyak sekali spektrum pengalamannya ya, Bel ya. Iya. Ya, sekarang kita ke bagian apa nih, Bel? Sekarang kita ngapain nih? Kita tim bakal ada ngebacain pemenang-pemenang Wah, nih. ini acara utamanya nih ya. Acara utama, bagian utama dari Closing LDS ini. Pertama Iya. kategori apa nih, Bel? Bakal ada best boot. Best boot itu apa tah? Coba kita Best jelasin. boot itu kita kasih saja ke Kintari untuk menjelaskan. Silakan Kintari. Halo semua, perkenalkan aku Kintari. Nah, di sini aku bakal ngejelasin gimana sih best boot itu. Nah, kemarin tuh penilaiannya dari 2 juri, ada Ibu Erva dan Ibu Ridia. Keduanya ini merupakan seorang arsitek yang sangat mengerti tentang desain. Nah, terus apa sih sebenarnya yang dinilai dari best boot itu? Nah, aspek pertama yang dinilai itu ada desain feeds Instagram. Terus ada display produk di website dan teknik menarik pembeli. Nah, ada 5 company yang masuk dalam nominasi top 5, yaitu apa aja nih?
Oke, kita lihat ya di share screen ini. Nah, ini dia 5 nominasi top 5-nya. Itu ada Notas, Discipulus, Nash and Dash, Artifact, Kalbu, dan Ta Company. Nah, keren banget, selamat ya buat top 5 ini. Nah, terus siapa sih yang jadi pemenangnya? Nah, pemenang Best Boot ini cuma ada 1 dan akan mendapat hadiah sebesar 750.000 nih. Udah. Ini dia. 750.000. Nah, udah pada penasaran belum siapa yang dapat pemenang hadiah ini? Siapa tuh, Ki? Nah, langsung aja kali ya. Selamat kepada belum. Selamat buat Ta Company. Selamat ya. Coba spotlight CEO-nya. Wah, gimana nih? Gak ada CEO-nya. Wah. Coba untuk CEO-nya mungkin bisa diberikan sepatah 2 kata dulu. Halo semuanya, maaf ya nggak bisa podcast. Tapi makasih banget buat panitia sama juri yang udah nilai. Semoga Ta Company makin keren. Thank you. Ya, selamat ya sekali lagi buat Ta Company. Terus selanjutnya ada apa lagi nih, Fatah, Abel? Terima kasih Kintari untuk pengumuman kategori Best Boot ya. Habis ini ada apa nih, Bel? Habis ini bakal ada most inovatif nih, Ta. Wih, oke. Nah, di most inovatif nih, kategori pertama yang ada 2 pemenang ya, yaitu dari apparel dan F&B. Jadi, kami dari panitia ingin mengapresiasi dan menghargai company-company yang bisa memberikan inovasi-inovasi dan terobosan dan produk yang berbeda sama yang sekarang masih ada di pasaran ya, Bel. Nah, kategori best inovatif bakal dibacakan oleh teman kita Rajendra dan Hafiz. Raja dan Hafiz, silakan. Halo semuanya. Halo semuanya. Kenalin, nama saya Hafiz dan di sebelah saya ini Raja. Sekarang kita bakal ngumumin raih Most Innovative Company ADES 2021. Jadi, sebelumnya kita mau ngenalin dulu nih juri-juri penilai kategori Most Innovative Company ALDES 2021. Juri pertama ada Ibu Yesi, yang kedua ada Ibu Mia, dan ketiga ada Ibu Ina. Nah, selama juri sedang melakukan penilaian, ada 2 kriteria yang dinilai, yaitu konsep dan performance. Jadi, aku jelasin dulu ya. Kriteria konsep dinilai dari latar belakang company tersebut, seperti ide di balik produk-produk yang dijual, dan filosofi company serta logo. Nah, kalau kriteria performance itu dinilai dari packaging produk setiap company serta feedback atau testimoni dari customer company tersebut. Ya udah, setelah udah dijelasin kriteria penilaiannya, kayaknya udah jelas ya, Fis, dengan penjelasan tadi. Kalau begitu, kita umumin aja nih Prime Most Innovative Company Apparel dan Most Innovative Company F&B. Sebelumnya kayaknya kita tunjukin dulu nih jumlah hadiahnya. Jadi untuk hadiahnya itu sebesar Rp750.000. Jadi untuk peraih nilai tertinggi Most Innovative Company Apparel ADES 2021 dengan skor konsep 95 dan skor performance 98 adalah siapa nih? Pemenangnya adalah Kalbu. Selamat ya Kalbu. Jadi ya CEO-nya Kalbu untuk mana nada. Hai. Halo Nat.
kaget. Anyway, thank you ya buat panitia sama semua yang juriin. Makasih, semoga Kalbu sukses. Ya, sama sukses ya Kalbu. Selanjutnya kita lanjutin ke peraih nilai tertinggi Most Innovative Company F&B Elders 2021 dengan skor konsep 92 dan skor performance 93 adalah Siapa nih? Siapa nih? siapa nih? Kokun. Mana nih CEO-nya nih? Lea. Kata Lea. Ya. Kasih Makasih sepatah dua buat teman-teman satu company sama panitia dan juri yang udah ngebantu ini buat berhasil Elders 2021. Sekian. Selamat ya. Yaudah itu aja untuk penilaian Most Innovative Company. Mungkin bisa dilanjutin sama Fatah dan Abel. Ya, wah, terima kasih Raja dan Hafiz untuk pembacaan Most Innovative ya. Sekarang ada apa nih, Bel? Selanjutnya bakal ada coba tebak. Apaan tuh? Oh, ada di sini. Oh, ada bestseller. Dari apparel dan juga dari F&B. F&B ya. Jadi bestseller ini kita meng-award company-company yang bisa menjual tidak hanya produk yang terbanyak, tidak hanya nominal yang terbesar, tapi juga profit margin yang mereka ambil gitu. Benar ya. banget. Nah, untuk kategori bestseller kita akan berikan ke Alia dan Manda untuk membacakan. Alia dan Manda. Enggak, ini mati. Halo semuanya. Kenalin, aku Manda. Aku Alia. Nah, sekarang kita mau ngomongin apa nih, Man? Sekarang kita mau ngomongin bestseller di Elders tahun 2021 kali ini. Nah, bestseller itu ternyata pemenang ada 2 ya, Al. Ada yang dari apparel dan ada yang dari F&B. Buat penjurian kali ini berdasarkan beberapa indikator nih. Yang pertama ada total penjualan, kuantitas barang yang terjual, dan juga gross profit dari penjualan dari masing-masing company nih. Jurinya tuh siapa aja sih, Mas? Nah, jurinya itu ternyata dari orang tua murid, siswa-siswi lab school yang keren-keren banget, Al. Ada Tante Astri, ada Tante Maya, dan juga ada Tante Rini. Langsung aja deh, Man, kita umumin pemenang dari kategori bestseller Elders 2021. Untuk nominasi apparel, ada Lokahita, ada Royan Meda, dan juga ada Kalbu. Siapa nih? Penasaran gak sih? Oh iya, untuk hadiah bestseller ada berapa nih, Fatah? 1.250.000. Keren banget ya, banyak banget tuh. Langsung aja gak sih? Siapa nih bestsellernya? Kalbu! Congrats ya, Kalbu. Untuk CEO Kalbu ada yang mau disampaikan mungkin? Nada. Wah, berarti udah 2 kali ya? Udah 2 kali ya? Keren banget nih. Gimana nih, Nada? Makasih semua. Makasih buat yang udah beli. Terus makasih juga buat panitia sama jurinya juga. Sukses terus, Albert. Selamat ya. Nah, selanjutnya kita ada dari F&B nih. Kategorinya ada Nashendas, ada Ta Company, sama ada Buckle Up. Siapa nih guys menurut kalian yang menang, yang mendapatkan 1.250.000? Jadi nominasi kategori bestseller yang menang adalah Ta Company. Selamat ya buat Ta Company. Zaza. Yeay, makasih buat panitia, sama makasih buat teman-teman aku yang udah bantu jualan, sama makasih panitia dan juri. Terima kasih juga Faiza, selamat ya. Selanjutnya kita kembalikan ke Fatah dan Abel. Wah, oke. Terima kasih Alia dan Manda. Tadi kayak Faiza excited banget ya untuk menang. Kita baru sampai ke kategori ketiga, tapi udah ada company yang menang berkali-kali. Oh iya, benar. Iya, nah, udah sekali. Untuk menjual suatu produk pasti harus dipasarkan juga. Asik.
dan nggak semua orang bisa memasarkannya dengan baik dan benar. Maka kategori berikutnya best marketing akan mereward company-company yang bisa memiliki metode marketing terbaik. Untuk pengumuman akan dilakukan oleh Dinda. Dinda, dipersilakan. Tepuk tangan buat Dinda. Terima kasih. Kenalin semua, nama aku Dinda. Aku salah satu PIC untuk lomba Best Marketing. Jadi ini terima kasih banget kepada Tante Nedi, Tante Hera, dan Tante Silvi sudah menjadi juri untuk Best Marketing. Setiap company ini dinilai dengan price atau harga, apakah target terpenuhi untuk proyeksi bisnis plan, strategi marketing, dan kemampuan dalam menjual produk. Dan langsung aja, dan hadiahnya, wah baik banget ya, 1.250.000. Dan untuk nominasi kategori ini ada dari Nash and Dash, Turambi, Tak Company, Kalbu, dan Buckle Up. Langsung aja pemenangnya siapa ya? Langsung aja. Siapa yang menang? Yeay, Buckle Up! Bisa dipin ya. Ada sepatah 2 kata dari CEO Buckle Up ya. Terima kasih untuk juri-juri dan panitia yang udah membantu Buckle Up. Terima kasih. Yeay, selamat ya. Nah, Iksan Pega. Oke, tadi tuh udah ada best marketing nih, Ta. Ya, sekarang kategori apa nih? Favorit? Wah, favorit. Apa Berarti benar-benar acara utama yang ditunggu-tunggu tuh ini nih. Enggak sih. Oh enggak ya? Enggak. Oh enggak. Masih ada lagi. Masih ada lagi. Tapi ini kategori khusus. Kenapa tuh, Bel? Tahu nggak? Kurang tahu deh, emang kenapa sih? Kenapa ya? Oh iya, soalnya kalau yang ini di vote lewat Google Form. Kalau yang Benar. lain dinilai oleh juri, yang ini dinilai oleh kalian. Jadi ini fan favorit kita nih ya. Fan Betul, favorit kita. betul. Soalnya yang milih itu dari daerah kita semua. Iya, betul. Nah, waktu dan tempat dipersilakan untuk Ega dan Ihsan. Oke. Jadi kenalin, nama gue Ihsan dan ini Pega. Di sini kita bakal ngumumin pemenang favorit company yang di Elders 2021 ini. Gimana, Peg? Favorit company ini ditentuin dari kata-kata tadi paling terbesar dari Google Form yang menjadi sumber dari panitia, dan itu hitungannya dari hari kemarin jam 8 pagi. Jadi udah gitu. Nah, ya bener banget nih. Nah, di sini kita berdua belum lihat siapa pemenangnya dan kita baru mau ngecek sekarang. Kira-kira FNB atau apa ya? Wah, gue nggak tahu deh. Mending kita cek langsung aja nggak sih? Coba kita cek ya. Oke, gue udah ada nih pemenang dari favorit company Elders. Langsung aja nggak kita umumin? Langsung. Hadiahnya. Woi, 1,7 aja. Ya, jadi selamat buat Notas udah memenangkan favorit company-nya. Masih di mute. Dip. Terima kasih buat semuanya, buat panitia, buat ya yang udah nge-vote. Makasih ya. Keren. Oke. Selamat Notas. Langsung aja ke Ya. Wah, gila tadi kategori khusus ya, Bel. Gue sampai semangat banget tadi. Iya, walaupun baru bangun tidur tetap menang. Bener. Iya. Selamat yang udah menang nih tadi. Selamat banget. Pasti bahagianya tuh, wah dapat kategori. Oh, bener. Iya. Emang itu pencapaian yang harus di respect ya. Iya, benar. Karena gak gampang gitu. Gak gampang. Buat menang. Susah banget buat ngumpulin vote ya. Iya. Nggak bisa dimanipulasi itu. Nggak mungkin. Pasti jujur.
Nggak bisa, Nggak Bu. bisa. Iya benar. Siapa tadi yang menang terakhir? No apa? Notas apa gitu ya? Notas Disipulus ya. Nah. Mata bat ya. Ya, udah lewat udah. Oke, Kata selanjutnya ketuanya nih. udah lewat. Oke. Selanjutnya nih. Nah, ini apa ya? Suatu company nggak bisa jalan tanpa CEO, pemimpinan yang bagus benar, gitu. benar. Dan pemimpinnya biasanya adalah seorang CEO dan di Aldus ini adalah seorang CEO. Bakal ada satu orang yang harus memimpin semuanya gitu. Ya, betul. Dan itu seorang CEO. Ya, betul. Nah, maka pemenang Best CEO akan diumumkan oleh Dika dan Dion. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, kenalin nama gue Dion, nama gue Dika. Nah, hari ini kita akan ngomongin nih siapa pemenang Best CEO dari Elders 2021. Nah, Best CEO ini dinilai dari nilai-nilai kepemimpinan ya, dinilai oleh juri-juri yang berkompeten nih dari perwakilan orang tua. Nah, ada siapa ya, Dik? Ada Tante Indah, Tante Dini, dan Tante Desti. Nah, kita langsung aja nih umumin ya pemenangnya Best CEO dari Elders 2021. 2021. Nah, ini nominasi kategori dari Best CEO nih. Ada Bakelap, Pastaway, Nashendes, Takomni, dan Artifact. Siapa nih yang menangin nih? Siapa nih? Ayo coba. Jeng. Langsung aja nih ya. Oh, belum. Sabar. Prank Takompani. Silakan Faiza untuk memberi kata-kata lagi. Takompani ini berprestasi banget ya, semuanya mendapat prestasi. Keren banget, nggak ada obat. Makasih buat panitia sama juri. Makasih buat teman-teman aku juga. Terima kasih. Sama-sama. Udah, ini kita serahkan ke MC lagi ya. Terima kasih Dion dan Dika. Terima kasih banyak Dion dan Dika ya. Wah, congrats ya untuk Tak Company ini keberapa, Bel? Ketiga. Wah, gila. Banyak banget. Wah, udah sapu bersih. Sapu bersih. Semuanya diambil, Nyaris tapi semuanya enggak. diambil. Tapi kan semuanya bermacam-macam gitu yang Iya, menang. betul. Nah, untuk kategori berikutnya nih ibarat tim bola, Bel. Nggak bisa jalan kalau nggak ada strategi. Nggak Waduh, ada iya, game benar, plan-nya. benar. Nah, kategori berikutnya best business plan, yaitu untuk memberikan mengapresiasi company-company yang sudah membuat Terhadap strategi yang udah mereka buat gitu ya. Strategi yang terbaik dan eksekusinya juga yang terbaik. Iya. Untuk best Kita company, dengerin aja best ya. business plan akan dibacakan oleh Devri. Devri dipersilakan. Halo semuanya. Jadi di kategori ini dievaluasi oleh 3 juri yang berkompeten pastinya. Yang pertama Tante Hera, kedua Tante Aisyah, dan Kak Nadira. Dalam kategori ini dinilai berupa ide dan orisinalitasnya, kemampuan analisis, pengembangan usaha, feasibility business, sustainability business, dan kemampuan berpresentasi. Kemudian di kategori ini terdapat 5 nominasi terbesar. Yang pertama ada apa? Ada apa ya? Coba. Ada Notas, Disipulus, Unravel, Tak Company, Empire, dan Buckle Up. Without further ado, akan kami umumkan pemenangnya dengan Best Business Plan adalah Buckle Up. Selamat kepada Buckle Up. Bosnya. Makasih panitia dan juri-juri. Makasih juga buat teman-teman Bako Up. Makasih semuanya. Selamat. Wah, oke, congrats Buckle Up. Ini Buckle Up yang keberapa, Bel? Kedua ya? Kayaknya kedua, yang pasti udah lebih dari satu ya. Oke, udah Mungkin banyak. emang company-nya emang bagus banget. Ini kalau nggak Kalbu, Buckle Up, Tako. Kalbu, Iya. Buckle Up, Tako. Notas Aduh. baru menang sekali doang. Ya udah. Gitu. Take off mana, Bel? Gak ada. Aduh, itu emang komedi-komedi hebat semua itu. Iya, semuanya hebat lah ya. Semuanya hebat. Walaupun nggak dapet tetap hebat. Tetap hebat. Nah, untuk yang terakhir nih,
kan ada 22 company. Oh iya. Yang ini Tapi- yang ini baru yang paling ditunggu-tunggu nih ya. Ini paling ditunggu-tunggu. yang Ini kayak- best company. Ya tadi yang aku nunggu di terbaik. belakang tuh kayak, waduh kapan? Ini kalau Grammy itu album of the year. Bro. Oh iya. Kalau Oscar best picture lah. Oh iya. Ya, untuk best company kategori ini akan dibacakan oleh ketua pelaksana kita Iya, Muhammad Nadif. Nadif Haryadipta. Nadif, waktu dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini perlombaan yang paling ditunggu-tunggu ya, Best Company ya. Untuk Best Company ini sendiri bukan berarti dari siapa yang menang lomba paling banyak atau gimana, karena semua nilai kalian dari semua perlombaan itu dibobotin ya. Dan beberapa lomba itu bobotnya lebih besar daripada yang lain. Dan kita nyarinya sebenarnya mainly teamwork dan lain-lain sih. Coba kasih tahu dulu dong, dari juara 3 hadiahnya berapa nih? Waduh. Woi. Juara 2-nya segini, gimana berapa Bel? Juara 1-nya berapa tah? Woi. Nggak usah pakai nominasi lah ya, langsung aja lah ya ke juaranya. Juara 3-nya adalah Kalbu. Hai, makasih buat panitia sama semuanya yang nilai. Katanya menang mulu, capek ya katanya. Kita lanjut. Congrats Kalbu. Ya. Lanjut ke yang juara 2-nya adalah Ta Company. Iya, Ta Company yang keberapa ini? Udah bosen kali ya yang lihatnya udah muncul-muncul terus ya. Halo. Passwordnya apa passwordnya? Makasih buat Nadif, makasih juga buat panitia yang udah juri itu sudah luangin waktunya. Yeay, makanya makasih semua ya. Yeay. Dari suaranya kayak terharu nih pendapatnya nih. Kita lanjut ya ke juara 1. Tunggu dulu. Ada pesan-pesan dulu nggak nih sebelumnya juara 1? Ayo, ada yang punya pesan-pesan dulu nggak nih sebelum juara 1? Iya boleh Bu, boleh Bu sebelum yang juara 1 ya Bu ya. Benar. Keren banget ya. Tidak ada pesan apapun, tapi semua the best. LDS 2021 itu sukses luar biasa. Dan tidak ada artinya tanpa kalian semua. Hidup 22 company. Yeay. Oke. Tapi semuanya bagus. Tapi kita harus memilih satu yang terbaik ya untuk company yang terbaik. Silakan. Silakan. Yang meriah ya. Ayo. Pemenang juara 1 Best Company adalah Bakal Up. Bakal Up. Selamat kepada Bakal Up. Selamat kepada Bakal Up dan juga Ta Company dan juga Kongres MIPA 6 dan juga Kalbu ya. Terakhir ya. Gimana? Makasih buat semua pihak yang udah ngedukung Bakal Up. Iya nih kayaknya menangnya banyak banget nih. Bakal Up nanti akan memberikan spesial untuk panitia. Oke. Dapat bagian kita. Udah sih. Masuk
Panitia, enggak ya guys, enggak dipotong pajak guys, tenang aja. Aman. Nanti yang menang boleh langsung hubungin bendahara kita nih, ada Manda sama Alia, silahkan nanti langsung aja. Udah sih, itu selesai semua perlombaan yang ada di Aldus ini. Saya kembalikan kepada juri lagi. Juri. Kepada MC. Masih Dip, ya kayak nanti kecap ya. Aduh. Maaf. Oh iya, ini Iya benar banget. Penilaian kita ini objektif, sangat objektif ya. Nggak ada apa intervensi. Nggak ada intervensi, nggak ada konspirasi Semuanya apa-apa pure, antara pihak jujur, juri, dari pihak hati panitia. nurani ya. Ya kita mau berterima kasih untuk semua Semua pihak, juri, semua semua juri, guru, semua teman-teman guru, semua panitia. teman-teman panitia, semua yang udah beli, yang udah support kegiatan Elders 2021 ini. Benar banget. Jadi selanjutnya sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu. Berdoa akan dipimpin oleh Bowo ya. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa akan dipimpin secara Islam, bagi yang berkepercayaan lain, maka dipersilahkan. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, berkahilah kami panitia dan guru yang sudah menjalani acara Elders dengan penuh tanggung jawab dan keteguhan. Berkahilah para siswa-siswi yang telah berkompetisi dalam acara Elders ini. Ya Allah, lancarkanlah Elders yang akan datang dan berkahilah juga Elders yang akan datang. Kabulkanlah doa kami ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bo atas doa-doanya. Semoga kita semua dilimpahkan lah ya rezekinya ya. Gak kerasa banget kita udah di penghujung acara. Iya, penghujung acara Elders tahun ini. Cukup sedih ya Bel rasanya ya. Kayak baru kemarin tuh mau mulai belajar desain, tiba-tiba sekarang udah selesai. Iya, kayak baru kemarin baru bikin rundown. Iya. Ya emang baru kemarin ya, baru kemarin. Oh ya, sorry. Ya rasanya kayak baru kemarin, kayak mulai nyusun konsep, mulai diskusi sama teman-teman sekelompok. Sekarang tiba-tiba rapat-rapat gitu. Iya, sekarang tiba-tiba udah selesai aja. Kita mau ngucapin sekali lagi terima kasih banyak kepada semua pihak, pihak guru, pihak sponsor, pihak panitia murid. Ada yang juga yang lagi nonton juga, makasih banget. Juga, shout out. Terus dan semua teman-teman angkatan Kasdakara yang sudah berkontribusi di acara Elders ini tahun ini. Terima kasih banyak semuanya. Saya Abdul Fatah Fadilah. Saya Abel Raffi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama dulu, foto bersama. On cam, semuanya on cam. Yang ini. Ayo on cam dulu semuanya, jangan leave Zoom dulu.
3, 2, 1.